What? Senja Sanggar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Senja with Sanggar, obrolan asik yang bikin sore kamu makin seru dan santuy. Yoi, akhirnya nih, yang ditunggu-tunggu sama kalian pastinya ya kan, akhirnya datang juga, yaitu Senja with Sanggar season baru. Season 3. Ketiga nih. Nah, di season ini kalian bakal ditemani sama aku, Kimi. Dan juga aku, Revel. Tapi bentar nih, Vel. Senja with Sanggar ini pasti nggak bakalan kayak Senja with Sanggar gitu kalau kita cuma berdua doang. Nah, kayak di episode kali ini kita bakal ditemani sama 2 guest spesial. Kira-kira siapa nih, Vel? Aduh, siapa ya ini kira-kira? Jadi, guest star kita hari ini ada Renata sama Yovan. Halo Renata, halo Yovan. Halo, Renata. Halo, guys. Hai, guys. Apa kabar nih, guys? Baik. Ya, baik. Internetnya oke. Oke banget. Oke lah. Mantap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Renata sama Yovan ini dari teman-teman kita dari Departemen Kopsis. Bener gitu kan, Renata sama Yovan? Iya, benar. Jadi kayak yang kita tahu sekarang kita kan udah jadi murid SMA lah ya. Dan kayak yang orang-orang biasa bilang, murid SMA itu adalah masa-masanya kita kenal tentang cinta, bubuk-bubuk asmara. Ya, bener gak tuh? Iya, bener. Oh. Nah, jadi karena itu kita hari ini bakal ngobrolin tentang love story atau tentang pengalaman cinta kita. Nah, karena itu jujur aja di sini aku kepo, pengen tahu kalian punya nggak sih kayak pengalaman tentang cinta kalian, baik itu pacaran atau yang lainnya, yang dimana bekas banget gitu di kalian, kayak kalian mesti kebayang-bayang terus gitu, nggak tahu kenapa, kayak nggak bisa move on gitu tentang itu. Nah, ini Renata atau Yovan mau cerita dulu, siapa? Aku dulu aja dah. Oke, jadi ceritanya pas SD kelas 6, waktunya harusnya kita fokus UN ya, waktunya kita belajar beneran. Aku malah rebutan cowok sama temanku. Wah. Malah rebut. Bisa. Aku sama temanku malah rebutan cowok. Oke, jadi ceritanya aku suka sama si cowok, panggil aja cowoknya A ya. Dan temanku juga suka sama si cowok A ini. Nah, akhirnya kita rebutan, akhirnya kita battle, kita rebutan cowok ini. Sampai aku tuh punya kubu sendiri, dan temanku ini juga punya kubu sendiri. Jadi kubuku versus kubunya dia, rebutan si cowok ini, demi rebutan si cowok ini. Waduh. Dan aku masih ingat dulu, kita tuh sampai beneran adunya itu adu fisik gitu loh. Aduh. Kan demi rebutan si cowok ini. Tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai apa ya? Nggak sampai pukul-pukulan gitu ya. Jadi aku masih ingat, aku tuh sampai ngelempar topi ke temenku ini. Cuma karena aku tuh sebel sama dia gitu loh. Waduh. Terus sampai dia tuh sampai nangis-nangis di kelas. Ya cuma karena aku. Ya cuma karena rebutan si cowok ini. Loh, kamu tadi bilang ada kubu-kubu, itu maksudnya kubu-kubu kayak ada yang bela kamu, ada yang bela teman kamu gitu dah? Iya, bener. Jadi ada yang bela aku, ada yang bela dia. Udah kayak tim ses ya? Iya, tim ses presiden. Bener. Kubunya lu. Kan biasanya orang kan tim sukses ketua OSIS gitu ya. Ini agak berbeda ya, tim sukses rebutan cowok. Tim sukses Renata. Goks. Nah, kalau Renata kan rebutan, kalau Yovan ya apa nih? Jangan-jangan apa rebutan cewek atau ya apa? Oh, ya oh enggak. Iya. Ya cuman awalnya nggak suka, terus tiba-tiba gak perasaan gitu, suka terus gak jadi yang akhirnya gitu. Aduh. Ya emannya. Kenapa Itu gak kelas jadi? berapa itu? Kelas berapa? Kelas 8. Ya, saling suka gitu, terus cacatan gitu, terus gara-gara pandemi gak jadi ya. Ya emannya. Aduh, emang. Judulnya Cintaku Terhalang Pandemi ya. Tapi itu banyak sih. Aku dulu juga jujur aja sempat pernah suka lah ya kelas 8 atau suka sama orang gitu. Terus tapi karena tiba-tiba online, nggak tahu kenapa kayak kalau online lewat chat gitu nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak ada feel-nya ya. Nggak ada. Lama-lama saling menjauh gitu ya. Nggak dapat. Kayak ada teman sekelas lah ya. Itu dulu sempat suka, terus juga kebetulan sama di paduan suara juga. Terus ya karena sering ketemu gitu, terus
Gak tahu kenapa ya ada interest khusus aja loh kalau lihat anak Padus gitu. Soalnya ya aku sendiri kan suka paduan suara, suka nyanyi gitu. Jadinya kalau ngeliatnya kayak keren gitu toh. Terus akhirnya ya jujur aja dulu aku bisa dibilang cowok sih gak peka sama sekali sih. Sampai dibilangin sama temen-temen, ini full udah. Tapi aku tetap gak paham gitu. Sebenarnya bukan gak paham ya. Kalian pernah gak ngerasa kayak tuh bener gak ya ini orang suka apa enggak? Takutnya kalau aku bilang suka malah ternyata enggak gitu. Malah upward gitu jadi deh. Ya, Iya pernah. Nah itu aku jujur aja takutnya kayak gitu. Tapi ternyata ya akhirnya suka. Tapi jalan ya betot karena adalah 1-2 alasan. Susah. Aduh. Nah, kalau misalnya kamu Kim, ya apa Kim? Kalau aku nggak pernah pacaran sih. Aku nggak pernah pacaran. Hah, nggak pernah? Terus iya, aku nggak pernah pacaran. Terus kalau misal suka ambil orang, pasti semua orang pernah lah ya. Kayak bohong pasti. Kalau kita nggak pernah suka ambil orang tuh pasti bohong. Tapi kalau suka ambil orang itu, aku nggak pernah sampai yang suka terus sampai aku berani untuk confess gitu, nggak pernah sih. Apa? Jadi kayak ya kayak suka toh. Terus dulu aku ngerasa pacaran tuh suatu yang cringe gitu loh. Kayak apa sih pacaran ini? Sekarang malah loh di TikTok malah pamer-pamer. Kalau sekarang mau banget ya. Iya. Enggak mau banget. Sekarang Kimi lagi cari inceran diem-diem gitu jangan-jangan. Waduh. Ternyata ada inceran yang jadi target, jadi list siapa aja yang mau. Ini yang nonton Senjawit Sanggar, Kima lagi nyari pacar guys. Ayo yang mau. Jangan-jangan ada yang bercanda. Tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa kok guys. Ngomong-ngomong soal cari inceran, kalian kalau misalnya suka sama orang itu kalian punya kayak tipe ideal gitu apa enggak guys? Kalau aku nggak punya sih. Kayak kalau fisik aku nggak segitu merhatiin, tapi yang paling penting kayak lebih tinggi dari aku. Karena kalau iya udah pasti kenapa itu? Soalnya aja agak ngelawak aja kayak cowoknya segini, ceweknya segini. Terus kalau dari segi personality yang seiman. Aduh. Dipikirkan dari awal ya kak. Aduh. Iya nanti sakit kalau enggak akhir-akhirnya. Terus selain itu yang apa ya, personality yang pinter tapi nggak pinter secara akademis gitu loh. Kalian ngerti nggak? Gimana tuh? Pinter emosionalnya tapi pinter. Iya kayak bisa diajak omong lah. Kan ada juga arek yang diajak ngobrol, Iya, betul. Bener. Iya sih, tapi kalau ngobrol sama yang gitu, kayak kita bisa, apalagi kalau lagi bercanda terus itu. Iya sih, gak nyambung sama sekali. Rusak suasana kadang-kadang. Ya rusak suasana. Bener. Iya. Kalau aku ya, yang baik, dewasa. Udah itu aja sih. Wih. Dewasa. Jadi yang penting dalam isinya ya. Iya dalam isinya ya. Tidak melihat fisik ya Van. Ya nggak usah lihat fisik. Masa sih Van? Nggak usah memandang fisik. Iya nggak usah. Tapi munafik gak sih semisal gak memandang fisik? Masih kamu lihat dulu deh sama covernya. Pasti. Kalau orang nanya penting fisik atau personality, sebenarnya ini dua pertanyaan sing kayak kalau dibilang itu jawab salah satu aja itu salah gitu. Soalnya kalau misal kayak yang tadi Renata bilang, kalau jawabnya personality aja itu agak munafik. Soalnya kalau aku ya, itu kalau ngeliat cewek pasti pertama kali dari luarnya gitu. Tapi kalau misalkan kita jawab fisik, salah juga. Iya salah juga, nanti kamu dihujat. Betul. Bila cewek dari fisiknya kayak situ ganteng aja. Kayak gitu. Kalau level kan emang sakit ganteng banget ya Ren ya. Jujur aja ya, aku ngeliat cowok, ini jujur ya, aku tuh juara ngeliat dari fisiknya. Tapi munafik gak sih semisal gak mandang fisik? Kalau aku lihat kayak list cowok yang bukan sampai list juga ya, kayak cowok-cowok yang pernah tak suka, itu aku nggak pernah lihat fisik gitu loh. Tapi mostly aku tuh suka sama personality-nya. Aku suka sama cowok itu biasanya karena dia tuh enak diajak ngobrol gitu loh, dan sefrekuensi gitu intinya. Jadi sama kayak Kimi, yang artinya bisa diajak omong gitu loh. Kalau aku sih nggak tahu kenapa aku lebih suka cewek yang diem-diem gitu loh.
Soalnya kalau cewek yang Aduh, kalau cewek yang diem tuh lucu gitu menurutku. aduh. Diem kayak gimana Aduh. nih? Diem kayak gimana? Masa sih diem kayak patung Kayak gitu? gimana? Pacaran kayak patung Patung aja. bukan diem lagi. Itu nggak ngomong sama sekali. Kalau diem yang aku maksud itu kayak nggak banyak ngomong gitu loh, kayak ya yang tipe-tipe cute gitu. Oh, aku kebalikannya sama kamu sih, Vel. Aku malah gak bisa sama sekali suka. Aku juga gak bisa. Pacarnya. Aku juga gak bisa pacaran dengan orang yang diem. So aku tipe orang yang kalau aku sama orang, aku terus ngomong. Kalau diem udah gak bisa sih aku. Kalau kamu Van, suka yang kayak lebih banyak ngomong apa kayak gimana? Ya yang banyak ngomong gitu, bisa mewarnai hari-hari gitu ya. Aduh. Asik, mewarnai hari-hari bos. Warnai hari-hari ya, nama gak pakai krayon ya. Warnai. Pacaran mbak pelukis Van. Kan tuh di kotas ini kan mewarnai kehidupan gitu, beda. Aduh. Coba tapi puitis banget sih bahasamu Van. Mewarnai Kritis hari-hari. banget ya. Sekarang aku tahu kenapa kamu nyari yang dewasa. Soalnya pemilihan bahasamu juga dewasa banget. Udah kayak yang ngomongin tentang ideal type lah. Kayak yang pertama kali kita ngelihat dari bagian mananya. Misalnya dari luarnya atau dari sifatnya. Kayak misalnya tadi Yovan bilang dari sifatnya, dominan sifat. Nah kayak kalau gitu, pastikan waktu dulu kita pertama kali suka sama orang, juga ngelihatnya dari sisi ideal type-nya gitulah ya. Dan kalau misalnya kita pertama kali suka sama orang, tapi kan meskipun kayak gitu, jatuhnya jadinya ngambang gitu kan. Kayak kalau misalnya kita nggak tahu sepenuhnya gitu loh, istilahnya kalau ngelihat dari cantik atau gantengnya aja, biasanya kan suka-sukaannya cuma kayak ngambang gitu, yang atau orang-orang istilahnya itu cinta monyet. Menurut kalian kayak gimana sih pandangan kalian tentang cinta monyet gitu, dan atau mungkin jangan-jangan kalian pernah ngalami sendiri? Aku dulu ya. Jadi menurutku cinta monyet itu cinta yang belum pasti gitu loh istilahnya. Kayak kalau kamu pacaran kan sebenarnya kan kita jenjang ke nikah ya. Nah kalau menurutku kalau tujuanmu pacaran, maksudnya kamu suka sama orang dengan tujuan yang masih nggak jelas gitu loh, itu menurutku udah masuk cinta monyet. Bahkan sekarang aja kita suka sama orang SMA, susah kayak kita kayak itu kan belum jelas lah ya, kita kayak mau bawa tujuannya kemana. Itu menurutku udah termasuk cinta monyet. Waktu dulu kamu yang kelas 6 itu, ya kamu istilahnya cinta monyet juga lah ya, gitu ya. Dan itu aku harus katakan itu di bawah cinta monyet banget sih menurutku. Cinta apa? Kera. Itu terlalu niche banget, udah jadi dihitung cinta monyet gitu. Itu terlalu di bawahnya cinta monyet. Nah, kalau Yovan ya apa? Mungkin kalau suka-sukaan yang gak jelas gitu ya ada sih, kelas 5 sampai kelas 7. Oh, berarti pertama kali first love-mu itu waktu kelas 5? Ya, bisa dibilang gitu. Waduh. 11-12 sama lebih muda dari Renata bahkan. Renata kelas 6. Iya. Aduh. Ya. Gimana? Cuma kayak chatan gitu, terus saling suka, terus nggak jelas, terus SMP-nya pisah kan. Jadi kita menjauh. Oh. Kenapa Kamu kamu terhalang pandemi, sekarang terhalang SMP. Kenapa Ren? Kenapa gak LDR Evan? Ya nggak bisa, kayak nggak nyambung gitu. Aduh. Oh, beda SMP? Beda, SD-nya sama tapi SMP-nya. Emane. Lah cinta monyet. Bener aku nggak paham cinta monyet tuh maksudnya ya apa. Tapi cinta monyet. Ya nggak salah sih ya. Sebenarnya memang Iya. istilah cinta monyet kayak samar-samar banget gak sih? Menurut kalian ya apa? Iya. Samar-samar. Agak bingungin gitu. Samar-samar. Biasanya kayak orang bilang Atau cinta monyet tapi ini dibilang suka tapi kok enggak juga gitu, ngambang gitu loh, kayak kurang jelas. iya. Kayak cinta monyet tuh suka-sukaan yang nggak jelas gitu mau gimana. Pacaran belum, kau enggak gitu. Kalian sendiri, kalau tadi kan kalian pernah kayak ngerasain ya cinta monyet. Kalau aku sih, gimana ya istilahnya? Kalau yang dulu kelas 7 itu sebenarnya kalau mau dibilang cinta monyet, nggak tahu juga aku. Soalnya kayak bener gitu loh, kayak bener-bener dulu lumayan lah jalan ini gitu. Tapi sebenarnya ya cuma nggak lama gitu loh, maksudnya nggak sampai setahun gitu. Kalian semisal online gitu pernah gak? Kayak kalian tuh lihat orang di Zoom terus kayak kalian wow, kayak kalian suka aja lihat orangnya itu dari Zoom, pernah gak? Oh ya, Pernah. Sebenarnya pernah kalau ya, di Sinlui ini, misalnya cowok itu jarang nggak sih Ren? Kayak sing
bisa dilihat. Tapi ada berapa loh? Oh, menurutku. makasih Ren. Aku tahu aku keren. Aku mesti ketemu kayak satu gitu loh. Nah, misalnya tadi kita ngomongin tentang cinta monyet, kan tadi kata Renata kayak nggak ada tujuan gitu toh. Nah, ada lagi yang namanya istilah hubungan tanpa status. Itu menurut kalian ya apa? Apakah Aduh. kalian pernah mungkin Susah ya? gimana? Itu di atasnya best friend tapi belum ada yang nembak jadi cuma jalan. Betul. Nah, berarti kalau di atasnya best friend bedanya sama teman tapi mesra apa? Aduh, kebanyakan Aduh. istilah. Apa lagi? Kebanyakan. Kalau Kenapa teman tapi istilah? mesra itu udah jelas mau temenan nggak mau pacaran tapi kayak pacaran gitu. Paham nggak? Iya, aku setuju Mbak Yovan. Kalau TTM tuh kayak kamu gak jelas gitu loh. Kayak orang ini suka ambil aku apa Bukan, enggak, bukan. tapi Kalau- kok mesra. Oh, tapi statusnya temen berarti ya? Iya, jadi udah Bisa sih temen. udah mastiin ke satu sama lain gitu nggak bakal pacaran, cuma temen aja. Kalau menurutku gitu. Kalau HTS itu kayak mereka udah confess satu sama lain gitu, kayak aku suka kamu, tapi aku nggak mau pacaran, yaudah kita HTS aja. Menurutku gitu. Jadi lebih kayak ada kejelasan gitu HTS. Nah, tadi kan katanya kalau HTS ada confession nih. Berarti kalau TTM kita ya apa cara tahu kalau kita itu dalam suatu hubungan yang namanya TTM itu gimana? Sikapnya ke satu sama lain gitu. Iya, udah kelihatan dari sikapnya satu sama lain. Misalnya Ya. kayak kamu sama Kimi kan cuma temenan biasa, terus dirubah Kimi manggil kamu Brutal. Itu brutal sih Ren. Itu terlalu menurutku. ya, Mesra. iya sih, tapi nanggung gitu gak sih? Ya, Nanggung menurutku. sekalian Iya, nanggung. sekalian Kan pacaran. HTS aja. Iya, heeh. Sampai bisa salah paham gitu loh. Kayak yang satu Iya, nganggep iya. TTM, satu nganggep itu. Istilahnya itu sih, TTM itu rawan itu. Kan tau ghosting nggak? Sekarang lagi trending. Oh Iya, 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 ghosting, iya. ghosting. TTM tuh aku lihat banyak teman ke TTM tiba-tiba di ghosting. Tiba-tiba gila. Iya sih. Soalnya kayak udah ngasih harapan gitu nggak sih? Tapi Ya. tiba-tiba Nah, tadi kan kita kayak udah bahas tentang menurut kalian TTM, HTS sama pacaran tuh kayak gimana sih? Terus kayak tadi kan Ate bilang juga sahabat itu pertama, habis itu kedua TTM, habis itu HTS, baru pacaran ya tadi Ren. Kayak gitu ya? Iya, Iya, iya. Nah, Iya. tadi kan kalian ada nyebut sahabat nih. Terus kan ada juga di atasnya TTM. Nah, di sini aku pengen tahu sih pendapatnya kalian tentang ada satu hubungan yang dimana hubungannya ini ada dua kubu. Ada yang bilang ini mungkin buat jadi, ada yang bilang nggak mungkin. Hubungannya itu namanya sahabat tapi cowok cewek. Nah, menurut kalian mungkin nggak sahabatan cowok cewek ada? Mungkin. Mungkin. Ada. Mungkin. Oh. Aku sendiri di sini. Aku nggak mungkin. Aku Aku mungkin. Kenapa Tapi gitu? mungkin Aku nggak mungkin. ada salah satu yang punya perasaan tapi nggak diungkapkan gitu. Nah, Kalau- iya bener Yovan. Kalau itu pasti ada, tuh, Ya. salah satu punya perasaan. Kamu Iya sih. persahabatan cowok cewek itu bisa, tapi pasti ada salah satu yang punya perasaan. Pasti kayak mau nggak mau pasti ada satu yang baper, ada salah satu yang baper. Iya, makanya nggak mungkin lah menurutku. Kayak nggak mungkin sahabat bener-bener pure best friend itu kalau dua orang cewek cowok itu nggak mungkin. Kalau misalnya kalau temanku tuh benernya banyak cowoknya tapi kita kayak segrup gitu banyak orang kita berame-rame gitu. Tapi kalau misalnya cowok cewek bener-bener berdua itu antara satunya justru suka atau dulune ada apa-apa atau nggak normal, wes gitu aja. Dibilang nggak normal loh. Dia nggak normal ya? Aduh, gimana? Karena mesti dua-duanya gak ada yang suka gitu kita mesti dicecein nggak sih biasanya? Oh iya kayak Ya. Iya, kadang Iya, dicece. deket Tapi banget. ada juga yang enggak. Iya. Kayak orang udah tahu, oh area dua ini pacaran ya kayak ya udah. Kalau dicecein tuh pasti awkward terus kayak iya, akhirnya iya. satunya Bener bisa sih. suka terus ya ribet lah. Tapi menurutku meskipun begitu sahabatan menurutku masih mungkin sih kayak bisa lah soalnya gak tahu kenapa ya menurut aku sendiri sih punya beberapa sahabat cewek yang bisa dibilang deket lah tapi deketnya itu bukan sembarang kayak cuma kerja tugas atau
kerja tugas bareng terus kayak kumpul bareng, nggak kayak gitu sih, kayak kadang sampai cuma atau berdua tapi bahasnya sampai sing dalam banget gitu loh, sing kayak bener-bener nggak mungkin cuma sebatas temen gitu loh bahas. Jadi menurutku masih mungkin aja sih. Kalau aku sahabat ya pasti punya sempat Cewek punya ada. perasaan Nah, sempat punya perasaan tapi ya dihilangkan saja perasaan. Oh iya, nah Wih. itu aku setuju sih. Kalau Iya. misalnya suka ambil sahabat ya dihilangkan saja. Hilangkan aja. tapi gimana rasa caranya ngilangin? Kan apalagi kalau sahabat pasti kita kayak bakal kontak terus sama mereka gitu. Itu rasanya kayak baper sesaat gak sih? Misal kamu tiba-tiba suka sama sahabatmu tuh menurutku kayak baper sesaat aja. Kayak let it flow aja, nanti lama-lama hilang sendiri. Ini dari aku pribadi ya. Misalnya akhirnya best friend-nya kalian confess ke kalian bakal gimana? Waduh. Kamu ya, Diterima lah, kan udah cocok. Diterima ya? Iya, sudah buat kejadian aja ya. Sikap Tapi sih, dan kalau kamu jelas. pacaran sama sahabatmu itu sama ya, kamu misal putus, persahabatanmu tuh kayak Pecah. pecah. Iya. Ya makanya cowok yang dewasa kan, jadi setelah putus bisa jadi teman gitu. Oh ternyata itu Oh, kenapa iya. kamu cari yang Oh, dewasa. iya. Aduh. Ya nggak gitu juga, tapi ya gitu kalau misalnya habis putus masih bisa jadi teman gitu kan enak, ya nggak musuhan gitu. Buat Tapi sahabatnya Yovan yang cewek yang lagi nonton, hati-hati nih kamu. Nanti Keras. teman tapi TTM-nya teman tapi menikah. Bukan teman Waduh. tapi menikah, tapi teman tapi menikah. Kayak film itu ya. Ya ada Iya. filmnya ya. Tadi kan kayak ngomong-ngomong confess, terus kita pura-pura nggak tahu aja. Tapi kalau misalkan kita ada di posisi yang confess, kalian tuh bakal, kalau misalnya orang itu mau nolak kita, menurut kalian mending ditolak kayak gimana? Aduh, susah ini. Friendzone. Friendzone? Friendzone, Ya. Iya, friendzone. cari aman ya. Aku mending ditolak kayak mentah-mentah bener-bener ditolak kayak sorry ya guys. Kenapa? Itu lebih Dan kalau itu kan jelas. nanti Iya sih, bener Kimi. Kalau tolak, ya udah tolak aja. Daripada kayak digantung. Nah, oke. Kita tadi kan udah dengar cerita-cerita love story dari Renata, dari Yovan, dari Revel, dari aku. Nah, setelah ini kita bakal bacain love story dari teman-teman kita nih, dari telonym yang udah dikirim. Nah, kita mulai aja ya langsung ya. Dari Oke. aku dulu nih. Oke, yang pertama. Pas masuk kelas 8, aku punya prinsip untuk memfokuskan diriku untuk pelajaran dan nyari temen cewek sak banyak-banyaknya. Bisa dibilang dulu kelas 8 aku benci mbek cowok. Kayak aku merasa kabeh cowok itu bencekno karena menurutku mereka isinya main-main tok. Gimana? Setuju. Iya, aku juga setuju. Based on my experience, dari teman-temanku ya, kebanyakan tuh kayak mereka tuh punya hubungan yang selingkuh, maksudnya yang kayak apa ya? Yang kebanyakan tingkah itu malah cowoknya. Sumpah serius. Maka lihat tuh kebanyakan tingkah itu malah cowoknya semua rata-rata. Tapi nggak Iya, semua iya, gitu lah ya. Iya, Ya nggak, ada Van. yang ceweknya yang main-main. Waduh, Biasanya cowok sih. Oh, Ya tapi kan iya cewek sih, juga biasanya ada. cowok. Tapi nggak banyak cewek. susah ini. Saya kecewa saya sebagai cowok. Oke, nah ini yang kedua nih. Nggak pernah sampai pacaran, soalnya labil sama perasaan sendiri. Wah, relate. Oh. Oh iya banget. Ya, relate. Aku ini sih sejak kelas 8 ngerasain kayak gini. Nggak pernah pacaran tapi gara-gara labil perasaan sendiri sejak kelas 8. Kayak bingung, suka atau enggak ya? Iya, bener. Kayak suka beneran apa enggak gitu. Kayak kan beda gitu ya. Bingung jadinya. Kalian pernah nggak kayak gitu? Oh nah. Kalau jujur, aku perasaan gak pernah labil sih. Soalnya aku tipe orang yang kalau aku suka sama orang, aku tuh kayak jelas gitu loh suka. Soalnya aku tipe orang yang susah suka sama orang. Jadi kayak sekali suka itu kayak jelas pol gila aku suka BDE. Cuman aku mungkin aku menghindari pacaran tuh soalnya aku gak mau heartbreaky gitu loh. Tapi aku lihat beberapa temanku tuh pacaran tuh gila suakno sih. Sing pacare akeh tingkah lah, sing yang diselingkuhi lah, apalah. Kan dari itu aku.
Ya, Gak takut pacarannya, takutnya kalau Iya, aku Iya. takut sih. ya mungkin ini temennya kita yang nulis di telonim ini mungkin juga labilnya antara perasaan sendiri juga sama takut kayak gitu juga mungkin ya. Siapa yang tahu. Jadi labil hal yang normal lah ya. Pasti Oke, soalnya kan kita masih kecil juga. Perjalanannya masih lama, Pol. masih remaja. Tapi jangan sampai nyesel ya. Jangan sampai nyesel. itu. Kadang ada orang yang labil tapi malah jadi nyesel setelah Iya. ngeputusin enggak. Nah, itu susah. Oke, aku ya. Oke. Setelah aku lihat sepanjang In Love yang kayak di film tuh impossible gak sih? Ya impossible lah pasti. Impossible. Kayaknya dia ketipu sama film. Aduh, itu Ada yang seindah film. Kasihan. Ekspektasinya terlanjur kayak tinggi banget gitu. ya lihat film-film. Ternyata. Iya, tapi pernah sih, ini cerita aja ya. Jadi aku lihat ada salah satu temanku. Aku kok mesti cerita love story temanku ya? Gak apa-apa Ren. Beneran. Aku lihat tuh kayak jadi temanku ini dia itu anak baik-baik gitu loh, anak ketua OSIS, pinter. Nah, yang dia pacar itu kayak anak itu, kayak anak yang super nakal pol gitu lah. Kan kalau di film-film kan kayak anak baik sama anak nakal gitu ya. Nah, aku lihat bad boy gitu ya. Bad boy gitu. Terus aku lihat kok arek dibagi kok cocok pol. Terus mereka tuh kayak langgeng pol sampai 2 tahun. Dan ternyata setelah tak lihat, dan mereka putus ya. Dan setelah itu dia tuh cerita ternyata toksik gitu loh hubungannya mereka. Maksudnya gak seindah kelihatannya gitu loh. Toksik gimana toksik? Gak tahu ya toksiknya gimana, pokoknya hubungannya gak sehat gitu loh. Maksudnya gak seindah kelihatannya kayak di film-film gitu. Oke, next. Aku ya. Dulu aku pernah ketemu cowok di gereja pas ada acara biak. Terus dia ngefoto-fotoin acaranya. Sampai rumah aku cari IG-nya, padahal nggak tahu namanya siapa. Sama sekali nggak tahu, tapi akhirnya nemu dari followers akun dia gereja. Pas aku follow terus di follow back, di DM juga kenalan. Kaget pol pas di DM duluan, sempat ngechat beberapa hari di DM, lalu saya di ghosting. Sekian. Aduh, Akhirnya Tak noe. kayak Terus seneng duluan ya di DM. Ternyata di DM duluan, terus di ghosting. Tapi Kita kayak bener-bener gitu. iya kayak di DM duluan itu kan suatu pencapaian yang hebat. Iya, benar. Iya, udah nyari-nyari DM duluan terus di ghosting. Gitu. Aduh, emane. Kasihan sumpah. Rek. Padahal ini ya. Apalagi itu ketemunya pertama kali di gereja. Biasanya kan orang kalau ketemu di gereja, wih jodoh. Iya, bener. Ketemunya aja di tempat kayak gereja gitu. Malah di ghosting. Di gereja itu kegantengannya nambah 10 gitu. Iya. Kegantengannya nambah, udah ganteng, rajin ibadah. Aduh. Kelepek. Orang kok sukanya ganteng Dapel. Loh. Gak apa-apa, love is love. Saya kan cowok, sukanya yang cantik. Oke. Kan semua cewek cantik kalau gitu. Oh iya, semua cewek cantik. Ya, benar. Gak salah. Nah itu tadi kita udah ngobrol seru banget sama Renata sama Yovan tentang love story kita, terus tipe ideal kita, terus juga masih banyak lagi, pokoknya seru banget. Tapi sayang Pol, kita harus udahan nih. Tapi jangan sedih, karena Senja with Sanggar pastinya akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik di episode selanjutnya. Thank you juga buat Renata sama Yovan yang udah nyempetin waktunya hari ini buat cerita-cerita tentang pengalaman love story kalian. Thank you guys. Thank you juga Thank you Revo. juga buat Sangga, buat Travel dan buat Kimi. Yai. Jangan lupa follow IG Kopsis lo ya. Jangan lupa beli kopi guys. Murah banyak diskon. Diskon ya, Oke, siap ya. mantap. Oke, thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton kita di episode selanjutnya juga. Thank you semua. Thank you. See Thank you. di next episode. Dadah. Wow.